Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Kurniawan. Saya merupakan dosen pada program studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Riau dengan NIDN 00190791105. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pendidikan dan pengajaran. Video ini merupakan bagian dari sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Riau pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Dalam proses perkuliahan, pada mata kuliah ini saya menggunakan pendekatan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Deskripsi dari mata kuliah ini, Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, membahas konsep, prinsip, regulasi, dan penerapan sistem K3 dalam agroindustri. Materi ini meliputi identifikasi bahaya, hazard identification, penilaian dan pengendalian risiko, kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembelajaran dilaksanakan melalui perkuliahan, studi kasus, diskusi, penugasan, dan observasi lapangan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi bahaya, menganalisis dan mengendalikan risiko kerja, menerapkan prinsip ergonomi dan keselamatan operasional, mengevaluasi penerapan SMK 3, serta menyusun rekomendasi peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja pada industri pertanian berdasarkan standar dan regulasi yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, dan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di lingkungan industri. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai potensi bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi, mekanik, listrik pada proses industri pertanian. Selanjutnya yang ketiga, mampu menentukan strategi pengendalian risiko berdasarkan hierarki pengendalian. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya di depan kelas pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja bersama dengan mahasiswa secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari mahasiswa. Kembali lagi dengan saya Muhammad Andri Kurniawan dalam mata kuliah kita Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jadi minggu lalu saya sudah sampaikan bahwasanya apa itu safety dan bagaimana prinsip kerja dan K3 dan sebagainya. Untuk absensi sudah saya create di satu Undri. Silakan ada yang mahasiswa isi absen terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik, sudah semua ya. Oke, kita ulang pelajaran kita atau kajian kita minggu lalu terkait dengan safety atau keselamatan. Kalian tahu apa itu safety? Selain arti dari keselamatan, apa itu safety? Zelda? Safety itu kondisi Apa saja terserah Imelda. Apa yang terpikir oleh Imelda mendengar kata safety? itu kondisi ketika seorang itu aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Menggunakan APD. Menggunakan APD, Pak. Oke. Ada yang lain? Terima kasih. Ada yang lain kira-kira? Andreas. Seperti itu bagaimana suatu orang itu dapat diberikan keselamatannya dan aman. Oke, aman dalam memastikan seseorang dalam kondisi aman dalam bekerja. Ada yang lain belakang? Apa itu safety? Apakah seseorang aja? Apakah orang saja yang kita katakan safety atau yang lain bisa? Kira-kira? Ya, ada Maris. Kalau itu bagaimana upaya dalam melakukan bahwa lingkungan kerja baik dari lingkungan kerja, orang yang bekerja dan peralatan yang menggunakan untuk aman
Oke, bagaimana caranya supaya lingkungan kerja, ingat lingkungan kerja, kemudian orangnya dalam keadaan aman. Oke, kita tahan dulu. Adanya hazard. Nah, hazard apa? Yang menggunakan apa hazard kira-kira? Nah, apa yang terpikir? Hazard apa? Pakai pak lampu pak. Oke, lampu hazard. Apa kira-kira yang lain? Ada yang tahu? Hazard. Oke, kita lanjut. Ini pelajaran minggu lalu. Kemudian turunnya lagi. Apa itu risk atau risiko? Apa itu risiko? Kemungkinan yang akan terjadi. Kalau kemungkinan yang terjadi bisa nggak risiko? Bisa. Oke, kita tahan lagi, kita turunkan lagi. Apa itu accident? Apa accident? Kejadian pak, apalagi kira-kira? Kecelakaan pak, jatuh pak. Ya, apa yang ada di pikiran pak dikeluarkan. Kemudian yang terakhir, targetnya itu apa? Zero accident atau nggak ada kecelakaan, sehat semuanya, selamat semuanya, kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini merupakan teorinya. Safety adalah keselamatan atau suatu kondisi yang bebas dari resiko. Itu yang dikatakan dengan safety. Ya. Kemudian hazard itu sendiri adalah suatu kondisi atau objek yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Jadi hazard itu adalah bahaya. Apa saja yang ada di sekitar kita bisa menjadi itu bahaya. Misal, apa yang kira-kira ada di sini yang bahaya? Kira-kira apa tuh? Kipas angin pak, bisa jadi bahaya. Kalau jatuh dia pak, kena kita, bisa jadi bahaya. Apa lagi kira-kira? Kabel pak, ini bergulung-gulung, tersandung, bisa bahaya. Dan dari itu juga bahaya, bisa dikatakan bahaya. Kemudian risiko, setelah bahaya ada risiko. Risiko itu apa? Misal contoh tadi kipas angin, apa risiko kira-kira? Kemungkinan terjadi jatuh, terjatuh, terkena. Kalau ini apa tadi kira-kira kabel? Tersandung, terpleset dan lain sebagainya. Nah itu risiko. Ya, itu risiko. Kemudian accident itu sendiri adalah sesuatu yang terjadi yang berdampak cedera bagi korbannya. Kalau dia sudah terjatuh, dampaknya apa? Mungkin bisa luka, mungkin bisa cedera, mungkin bisa patah, mungkin bisa meninggal. Ya, semua bisa terjadi kalau sudah selesai. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini kajian kita yang minggu lalu, pelajaran kita minggu lalu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita melangkah ke pelajaran yang selanjutnya. Cukup ya? Oke. Nah, penyebab terjadinya kecelakaan. Kita umpamakan ada 100 ini ya, 100. 29% itu unsafe condition. Apa tuh unsafe condition kira-kira? Kondisi yang tidak aman, kondisi yang tidak baik. 29%. Unsafe action. Apa kira-kira? Perilaku yang tidak aman. Orangnya pak, dari orangnya pak, tidak aman. Besar dia 70%. Cocok nggak kira-kira? Kalau dalam suatu kejadian, dalam suatu investigasi kejadian kecelakaan yang sering didapati penyebab terjadinya kecelakaan itu adalah dari orangnya. Contoh kecelakaan lalu lintas misalnya, ada sepeda motor tabrakan dengan sebuah mobil. Rupanya sepeda motor ini melewati lampu merah, karena lampu merah dia lewat, kayak ditabrak orangnya, bukan lingkungannya. Ya, ada orang bekerja, waktu kamu kerja di ketinggian, tiba-tiba jatuh, sakit, patah tulangnya, atau lebih parah lagi meninggal. Kenapa? Karena dia tidak pakai safety body harness. Kalau jatuh, dia langsung terjun ke bawah orangnya. Nah, jadi ini persentase ini memang lebih banyak, 70%. Yang ini 29%. Ada 1% yang tertinggal. Apa kira-kira? Faktor lain, gelap, keberuntungan, dia salah satunya adalah, kalau saya tulisnya di sini,
faktor X. Ya hanya 1%. Lingkungannya sudah baik, orangnya sudah sesuai dengan SOP, tiba-tiba ada kejadian lain. Contohnya apa Pak? Contohnya misalnya gempa bumi, contohnya misalnya banjir, contohnya misalnya gara-gara angin, tak bisa kita prediksi. Ada misalnya seperti ini, saya ke kampus itu bawa motor dari rumah menuju kampus. Sebelum saya pergi naik motor, semua komponen motor saya cek. Misal seperti itu ya, saya cek, lampu saya cek, spion saya pakai, rem saya cek, oke. Saya mengendarai motor, saya pakai helm. Lampu merah, kalau lampu merah, tepat lampu merah, saya berhenti, juga baru saya jalan. Saya mentaati semua aturan-aturan yang ada di jalan atau lalu lintas. Nah, tiba-tiba ada anak kecil tiba-tiba menyeberang melintasi motor saya. Nah, itulah yang dimaksud dengan faktor X. Bisa kita prediksi dia lewat? Enggak. Bisa kita prediksi kucing lewat? Tidak. Itu salah satu contohnya faktor X. Jadi nggak bisa kita prediksi. Jadi ditanyakan kira-kira sampai di sini paham? Unsafe action, unsafe condition, unsafe action, dan faktor X. Paham ya? Oke, baik. Kali ini kita bermain dengan gambar. Kira-kira apa yang salah dari gambar ini? Apa yang salah? Ada seorang driver forklift, ini nama forklift. Ya, driver forklift, dia mau menaikkan barang ke atas ini. Cuma karena forknya tidak sampai ke atas, dia mengangkat forklift lagi untuk menyampaikannya ke atas. Kira-kira apa yang salah dari gambar? Oke, yang pertama, ada yang pekerja menaiki forklift yang diangkut. Salah. Apa lagi kira-kira? Boleh nggak forklift mengangkat forklift? Enggak. Ya, itu juga salah. Apa lagi kira-kira? Apa lagi dari orang ini, apa yang salah kira-kira? Yang di bawah itu ya, Ini yang di bawah, betul sekali. Untuk apa dia di situ? Sering nggak kita seperti itu? Sering. Kalian kalau ada orang nebang pohon pasti kalian sering lihat kan? Kalau ada pemadam kebakaran lewat terus kalian ikuti di mana yang terbakar. Terus kalian lihat rumah yang kebakaran, ya nggak? Nah, sama, itu nggak boleh. Ini sama bapak ini sama dikasih sama kalian. Apa lagi kira-kira? Nggak ada satupun yang pakai APD atau alat pelindung diri. Ini itu salah. Kenapa mereka sering kita lakukan seperti itu sebenarnya? Dan yang kita lakukan itu adalah salah. Kita nggak pakai helm, salah. Sering kan kalau dari kos-kosan pagi kerja. Sering deh. Kamu pakai helm nggak? Nggak ada polisi pak. Jadi takutnya sama polisi, bukan sama kepala yang jatuh ke bawah. Ya, oke. Ini juga salah karena mengoperasikan forklift yang tidak sesuai dengan SOP-nya. Ini bapak ini. Ini kalau diperiksa, ini jadi kena SP atau surat peringatan atau kalau di perusahaan namanya warning letter. Ya, salah semuanya. Oke, selanjutnya kira-kira yang mana unsafe action dan yang mana unsafe condition dari gambar? Nah, unsafe action itu yang mana? Action dari orangnya. Kira-kira yang mana? Ini saya kebetulan mengajar tadi dapat seperti itu. Yang mana kira-kira? Yang orangnya. Pegang box, kemana pegang box? Ini. Kenapa kira-kira salahnya? Meluncur dia pak. Ada alasan lain kira-kira? Dia sejak megang box, dia mau turun ke bawah. Apa yang salah? Lebih tinggi barang bawaannya daripada pandangannya. Ini kalau ada orang di bawahnya atau tangganya, mana tahu ini bisa meluncur ke bawah seperti ini. Apa lagi kira-kira? Action yang salah. Ini ngapa ya? Postur tubuh, kesehatan.
Ya, kita kan mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan. Ini bakal dari cedera tulang belakang. Apa lagi kira-kira? Nih, bapak kasih tahu nih. Naik tangga hampir dekat atas tanpa ada pegangan satupun. Sering nggak kita lakukan seperti itu? Apalagi kalau di rumah nih misalnya ya, masang bola lampu, ini ada meja, nggak bisa kita tambah kursi lagi di atas, iya nggak? Apa lagi kira-kira? Nih, apa salah dari ibu nih? Duduknya terlalu tinggi sama mejanya. Ya, jadi banyak yang action yang salah dari sini. Apa lagi kira-kira? Ini, ya, anak-anak ini, bu nih, anaknya sampai jalan sampai sini, ya kan? Nah, kemudian ini, nah, di atas kepala dia harus belajar semua orang mau makan padang, bisa makan taruh di sini banyak, ya kan? Nah, kira-kira itulah unsafe condition, lebih banyak lagi. Kemudian unsafe condition. Oke, yang pertama air di lantai, kondisi yang tidak aman. Ada air berjalan dalam menyebabkan nanti licin dan terjatuh sebagainya. Apa lagi kira-kira? Ganjil tangga 2. Ini nampak juga sama si siapa yang kata ini. Ganjil tangga apa? Sering kita buat seperti itu. Sering, tidak usah dipungkiri lagi. Apa lagi kira-kira? Ini minyak jatuh pak, oke. Apa lagi kira-kira? Ada satu yang kritikal di gambar ini. Kalau nampak sama kalian, apa kira-kira? Pintu keluar fire exit-nya digembok atau terkunci. Seharusnya fire exit ini kan untuk emergency nih. Ini harusnya free, nampak dari semua orang dan bisa diakses. Tapi tidak boleh digunakan kalau tidak keadaan darurat. Sama seperti kita, kalau ada racun api atau apar di sini harus nampak dari segala penjuru pandangan. Bisa diakses. Itu nampak. Apa lagi kira-kira? Ini tidak rapi. Oke ya. Nah, apa lagi kira-kira? Cukup lah ya. Sudah banyak. Selection dan unsafe condition. Banyaknya dalam Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan. Jadi sudah paham ya unsafe action dan unsafe condition di lingkungan kita atau di pada gambar ini. Tadi yang di sini juga kita menerangkan unsafe action dari kawan-kawan yang bekerja di sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Ada yang mau didiskusikan lebih lanjut kira-kira? Kita pembahasan kita terkait unsafe action dan unsafe condition saja pada siang hari. Tidak ada? Kalau nggak ada, saya kasih kalian tugas, ya. Tugas kalian saya suruh untuk mencari di lingkungan kampus kita ini apa saja yang kalian temukan unsafe action dan unsafe condition. Ya, apa saja yang kalian temukan unsafe action dan unsafe condition dibagi ke dalam 3 grup atau 3 kelompok. Ya, 1, 2, dan 3, pas 3 orang. Satu kelompok 3 orang ya. Ini nih, 1, 2, 3. Oke, ada 3 kelompok. Nah, kalian silakan berkeliling kampus, cari sebanyak mungkin apa saja yang kalian temukan. Nanti sekitar 20 menit kemudian kalian balik lagi ke sini. Salah seorang dari kalian akan mempresentasikan atau berbicara apa saja finding atau temuan-temuan yang kalian dapatkan terkait unsafe action dan unsafe condition. Oke, paham? Ada yang ditanyakan kira-kira? Ada? Paham? Oke. Silakan mulai dari sekarang kalian keluar dan 15 menit lagi kalian masuk lagi. Oke, sudah 15 menit lewat nih, saya tunggu akhirnya masuk juga. Jadi apa nih? Apa yang kalian dapat nih? Apa yang nampak sama kalian? Baik itu unsafe action atau unsafe condition. Saya kira ada banyak nih, karena kampus kita sedang ramai-ramai, sedang tidak masa liburan.
Apa yang kalian lihat? Ayo, siapa dulu? Saya bisa menyampaikan dulu. Apa yang ya, silakan Andreas. Baik Pak, jadi kelompok kami tadi sedang mengamati di gedung fakultas sedang ada perbaikan pasti Pak. Ya. Jadi yang kami amati di sana tuh yang pertama adalah safety action yang dari pekerjanya sendiri. Kami melihat bahwa pekerja tidak memakai safety body harness Pak, mana bekerja di ketinggian itu bisa berpotensi dia itu bisa jatuh gitu kan, Pak. Kemudian yang berikutnya di bagian bawah seharusnya dia itu memakai tangga Pak, tangga yang dimana permukaannya tidak rata gitu. Oh ya. Jadi itu sangat berpotensi juga Kalau jatuh ya. lincir gitu. Oke. Kalaupun harus seperti itu seharusnya di bawah itu memakai dibantu oleh temannya untuk Pegang ya. memegang gitu. Iya iya. Terus berikutnya dia juga ketika mengambil minta peralatan dari temannya, dia main dilempar-lempar aja gitu Pak, dari bawah. Jadi bisa Jadi minta obeng misalnya gitu Pak, main lempar aja ke atas, itu bisa berpotensi dia kena gitu. Sebab itu sih dari yang kami amati. Terima kasih kelompok Andreas. Yang lain seperti apa? Ya, Umelda. Kami Pak, kami dari kelompok 3, jadi kami tadi mengamati situasi penambangan pohon yang ada di lingkungan fakultas Oh, sudah ada penebangan ya. Pak. Nah, jadi kalau untuk unsafe action, mereka itu pada saat melakukan penebangan dia itu nggak memakai kacamata Pak. Oh ya. Jadi jadi ada risiko untuk terkena serbuk dari adanya penebangan tersebut. Seharusnya dia pakai kacamata. Pakai kacamata, oke. Ya. Selanjutnya kalau unsafe conditionnya itu kebetulan lagi ada hujan, jadi tidak rata juga, jadi kondisinya itu mulai tergelincir. Licin ya? Iya. Oke, ada pemangkas apalah ya? Pemangkas pohon di lingkungan kampus. Kelompok terakhir, silakan. Ya Pak, jadi tadi saya dan kelompok saya sedang mengamati pekerja yang sedang membangun gazebo di lingkungan Fakultas Pertanian. Jadi ada beberapa pekerja, ini safe actionnya dulu Pak. Jadi ada pekerja yang sedang melakukan pemotongan kayu atau plafon gitu Pak, tapi lagi menggergaji kayu, tapi mereka tidak memakai sarung tangan. Oke. Ini tangannya dari gergaji. Oke. Nah lalu ada ketika pekerjanya sedang mengelas besi untuk pembuatan gazebo tadi, tidak memakai kacamata juga. Lalu untuk unsafe conditionnya itu di lingkungan mereka melakukan gergaji, ada di lantainya itu ada berserakan paku-paku gitu. Oke. Tapi pekerjanya hanya tidak memakai sepatu safety. Seharusnya boleh nggak berserakan? Tidak boleh Tidak Pak. boleh, Ini ya. namanya unsafe condition. Oke. Gitu, Pak. Ya cukup. Ada lagi kira-kira dari kelompok lain, ada dari anggota ada nggak yang mau ditambahkan kira-kira? Oke, cukup ya kalau nggak ada yang ditanyakan. Saya lanjut sedikit, ada materi terkait dengan Henry's Pyramid. Ya. Tahu ini punya seniornya siapa kira-kira? Hampir. Apa namanya? Kalau kita sekarang untung tidak, atau untung aku nggak lewat gitu. Hampir terjadi gitu ya. Kalau dalam teori ini, kalau yang hampir itu sudah ada 300 orang, ada 300 kejadian atau ada 100 kejadian, maka otomatis akan terjadi 1 kejadian, 10 kejadian. Kalau yang hampir ini 300, maka 30 pasti akan terjadi. Kalau 30 akan terjadi, pasti 1 ada yang fatal itu. Jadi bermula dari yang hampir ini. Kita sering kadang hampir aja ke sini, hampir kena aja, hampir tersangkut. Jadi yang hampir itu cara mengatasinya adalah yang hampir nih kita eliminasi. Baru naik ke sini, baru naik ke sini. Untuk misalnya ada satu yang ini lihat serious accident atau fatality atau mengakibatkan meninggal atau cacat seumur hidup, cara memperbaikinya harus dari sini, nggak bisa yang di sini saja kita perbaiki, harus dari bawah. Itu teori dari Hendrix, sama Hendrix Pyramid. Oke, ini terakhir materi dari saya, ada 5
5 prinsip dalam sebelum bekerja. Yang pertama, pahami pekerjaan. Paham kita mengenai pekerjaan. Jangan kita datang karena nggak tahu pekerjaan. Ada nggak pernah kayak gitu? Ngapain sih nggak tahu apa? Mungkin datang aja. Ada. Yang pertama, yang kedua, cermati bahaya dan risiko. Apa kita lihat di mana bahaya, mana risiko. Yang ketiga, nilai risiko yang bisa terjadi. Kira-kira nanti ini jadi apa ya? Kalau jadi ini seperti apa ya? Ini seperti apa ya? Selanjutnya, ambil langkah pencegahan atau pengendalian. Tadi Andreas menyampaikan seharusnya pakai body harness Pak, seharusnya pakai kacamata Pak. Itu adalah langkah pencegahan atau pengendalian. Jadi risiko itu ada pasti Pak, tapi kita kendalikan. Dengan cara menilai atau pakai kacamata kalau gergaji serbuknya kena ke mata atau menggergaji kena tangan pakai sarung tangan gitu ya. Kemudian selanjutnya berdoa sebelum bekerja. Setelah di proses kita kerjai semuanya, jangan lupa kita berdoa. Sama kayak kalian mau ujian, sebelum kalian berangkat dari rumah berdoa supaya kalian yang kalian pelajari masuk sama seperti hari. Ya. Kemudian lakukan pekerjaan dengan selamat. Jadi lakukanlah pekerjaan itu dengan aman dan selamat atau tidak sama sekali. Atau jangan dikerjakan. Paham? Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini terkait penyebab terjadi kecelakaan, accident action, accident condition, dan selanjutnya ada yang bagi. Ada yang ditanya? Cukup ya? Oke, sebelum kita sudahi kelas ini, saya ada menyiapkan quiz. Silakan kalian keluarkan device masing-masing. Kita coba quiz menggunakan background atau dulu namanya quizzes. Jadi kalian hanya menjawab opsional pilihan ganda A sampai E. Ya, link sudah ada saya kirim ke grup kita. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, sudah semua data sudah masuk ke saya, nilai kuisnya juga sudah masuk ke saya. Nanti saya akan kirim hasil kuis dari masing-masing mahasiswa di grup kita. Tinggal bisa introspeksi apa yang salah di kuis kalian tadi. Oke, mungkin itu sampai di sini ada yang bertanyakan kira-kira? Nggak ada semua ya kalian. Ya, oke mungkin cukup. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pendidikan dan pengajaran pada mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen pada tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.